Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zikir Hakim dengan NIM 24029112 dari sisi kelas Ale 0051, di mana tujuan saya buat video ini yaitu membuat video pembahasan satu soal untuk setiap subtopik. Silahkan ditonton. Yang pertama kita masuk itu merentang, span, dan independen linear. Untuk contoh soalnya itu diketahui tiga buah vektor di ruang R3 itu V1, V2, dan V3 dengan perintah soal sebagai berikut. Nah, pertama itu kita susun dulu matriknya seperti tabel berikut di A 1 2 3 2 1 3 1 3 4. Terus kita lakukan operasi yaitu B2 dikurang 2B1. Didapatkan hasilnya itu nanti 1 2 3 0 min 3 min 3 1 3 4. Saatnya itu B3 dikurang B1. Hasilnya itu 1 2 3 0 min 3 min 3 0 1 1. Selanjutnya itu B3 ditambah 1/3 B2. Didapatkan hasilnya itu 1 2 3 0 min 3 min 3 0 0 0. Sekarang kita tentukan rangnya. Untuk baris pertama itu tidak 0, untuk baris kedua itu tidak 0, dan untuk baris ketiga itu 0. Sehingga rank yang kita dapatkan itu 2. Suatu himpunan tiga vektor di R3 dikatakan independen linear apabila ranknya itu 3. Karena ranknya cuma 2, maka ketiga vektor tidak independen linear. Selanjutnya itu kita buktikan adanya kombinasi linear. Misal, AV1 tambah BV2 sama dengan V3. Maka, A121 tambah B213 sama dengan 334. Sehingga kita peroleh sistem sebagai berikut. Nah, jadi persamaan pertama itu A sama dengan 3 dikurang 2B. Kita substitusikan ke persamaan kedua. Kita dapatkan hasil itu B sama dengan 1. Sehingga A sama dengan 1. Selanjutnya kita uji ke persamaan ketiga. Maka 1 tambah 3 dikali 1 sama dengan 4. Maka terbukti benar. Jadi V3 sama dengan V1 tambah V2. Selanjutnya itu kita menentukan apakah merentang di R3. Suatu himpunan vektor merentang R3 bila ranknya 3. Karena ranknya 2, maka tidak merentang di R3. Di R3. Selanjutnya itu basis dan dimensi. Nah, untuk contoh soalnya itu sebagai berikut. Untuk penyelesaiannya itu pertama kita bentuk matriks yang terlebih dahulu yaitu 1 2 1 2 4 1 1 3 0. Nah, selanjutnya kita lakukan operasi yaitu B2 dikurang 2B1. Hasilnya nanti 1 2 1 0 0 min 1 1 3 0. Nah, selanjutnya itu B3 dikurang B1. Hasilnya itu 1 2 1 0 0 min 1 0 1 min 1. Selanjutnya itu kita tukar B2 sama B3. Hasilnya itu 1 2 1 0 1 min 1 0 0 min 1. Yaitu selanjutnya itu menentukan kolom pivot. Kolom pivot itu kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Jadi ketika ini kolom pivot. Nah, untuk menentukan baris, baris diambil dari kolom-kolom pada matrik asal yang menjadi kolom pivot. Nah, maka basisnya itu adalah sebagai berikut. Nah, untuk menentukan dimensi, dimensi suatu ruang sama dengan banyaknya vektor pada basis. Karena basis terdiri dari 3 vektor, maka dimensinya itu juga 3. Sekarang kita verifikasi menggunakan determinan. Nah, seperti determinan A ini 1, 4, 3. 1 0 min 2, 2 1. 1 0 plus 1, 2 1, terus 4 3. Nah, itu satu per satu. Minum pertama itu 4 kali nol dikurang 3 kali 1 sebenarnya min 3. Untuk minum kedua itu 2 dikali nol dikurang 1 kali 1 sebenarnya min 1. Untuk minum ketiga itu 2 dikali 3 dikurang 4 kali 1 sebenarnya 2. Sehingga A itu sama dengan min 3 tambah 2 sama dengan 1. Karena A itu tidak sama dengan nol, maka ketiga vektor memang ini independen linear. Baiklah, selanjutnya masuk ke ruang baris dan ruang kolom. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Pertama, kita bikin dulu matriksnya sebagai berikut. 1 2 3 2 4 6 1 1 0. Selanjutnya kita lakukan operasi. B2 dikurang 2B1. Hasilnya itu 1 2 3 0 0 1 1 0. Selanjutnya B3 dikurang B1. Hasilnya itu 1 2 3 0 0 1 min 3. Selanjutnya agar menjadi bentuk epsilon, kita tukar B2 sama B3. Hasilnya itu 1 2 3 0 min 1 min 3 0 0 0.
maka kita dapatkan nilainya itu 2. Untuk menentukan basis ruang baris, maka kita yaitu kita dapatkan 1, 2, 3, kosong min 1 min 3. Selanjutnya itu kita menentukan basis ruang kolom. Kita perhatikan posisi pivotnya itu pada pertama dan kedua. Maka basis ruang kolom diambil dari kolom pertama dan kolom kedua matrik asal itu 1, 2, 1, 2, 4, 1. Selanjutnya itu kita menentukan dimensi. Karena tadi ring 2, maka ruang dimensi itu juga 2. Selanjutnya itu interpretasi geometri. Nah, karena ring matrik adalah 2, maka ruang baris membentuk bidang pada R3, ruang kolom juga berdimensi 2, hanya terdapat dua arah yang saling independen. Selanjutnya kita masukin nilai eigen dan vektor eigen. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita menentukan persamaan karakteristik. Nah, dari bentuk matriknya itu A dikurang lambda I itu sama dengan 4 dikurang lambda 1, 2, 3 dikurang lambda. Nah, selanjutnya itu kita hitung determinan. Nah, A dikurang lambda I sama dengan 4 dikurang lambda, 3 dikurang lambda dikurang 2. Jadi kita kalikan. Nanti kita dapatkan hasil akhirnya itu lambda kuadrat dikurang 7 lambda tambah 10 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya itu kita menentukan nilai eigennya. Kita faktorkan. Nanti kita dapatkan faktor eigen itu lambda 1 itu sama dengan 5, lambda 2 itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya itu kita menentukan faktor eigen untuk lambda 5. Pertama kita substitusikan lambda itu sama dengan 5 ke dalam A dikurang lambda I. Sehingga min 1, 2, 1, min 2. Nah, kita misalkan X itu sama dengan XY. Maka kita dapatkan min 1, 1, 2, min 1 kali dengan XY sama dengan 0, 0. Nah, langkah selanjutnya itu kita membentuk SPL. Untuk persamaan pertama itu min X ditambah Y sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan X. Persamaan kedua itu 2X dikurang 2Y sama dengan 0. Hasilnya sama. Misalkan X sama dengan T. Maka Y sama dengan juga T. Vektor eigennya itu 1, 1. Atau kelipatannya. Nah, untuk menentukan vektor eigen untuk lambda 2 ini, kita sama juga. Substitusikan lambda 2 ini ke A dikurang 2I. Sama dengan 2, 1, 2, 1. Maka, 2X tambah Y sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan min 2X. Misalkan X itu sama dengan T. Maka Y sama dengan min 2T. Vektor eigennya itu 1, min 2. Selanjutnya itu kita verifikasi. Periksa untuk lambda 5 ini. A11 sama dengan 55 sama dengan 511. Nah, ini sudah benar. Sekarang untuk lambda 2 ini 2. Jadi A1 min 1 sama dengan 2 min 4 sama dengan 2 1 min 2. Nah, ini juga benar. Nah, selanjutnya diagonalisasi. Nah, berikut contoh soalnya. Pertama, kita itu nilai eigen itu lambda 1 itu sama dengan 5 dan lambda 2 itu sama dengan 2. Nah, vektor eigennya seperti yang atas tadi yaitu V111, V21 min 2. Langkah selanjutnya itu kita menyusun matrik P. Yaitu P itu sama dengan 1, 1, 1 min 2. Nah, selanjutnya itu kita menyusun matrik D. Diagonal berisi nilai eigen. Yaitu D sama dengan 5002. Selanjutnya itu kita menentukan inverse matrik P. Yang mana determinan P sama dengan 1 dikali min 2 dikurang 1 dikali 1 sama dengan min 3. Sehingga P inverse itu sama dengan 1 per min 3. Dan kurang itu min 2 min 1, min 1, 1. Atau seperti berikut. Nah, langkah selanjutnya itu kita hitung. Untuk PD itu sama dengan 111 min 2. 5002 sama dengan 525 min 4. Nah, kemudian PD P min 1 ini sama dengan 525 min 4. Bentuknya seperti ini juga. Elemen 11 kita dapatkan hasilnya itu 52 per 3 tambah 2, 1 per 3 sama dengan 4. Untuk elemen 1 per 2 nya itu kita dapatkan hasilnya itu 1. Untuk elemen 2, 1 itu kita dapatkan 2. Untuk elemen 2, 2 itu kita dapatkan 3. Sehingga untuk PDP yang satu ini sama dengan 4, 1, 2, 3 sama dengan A. Maka terbukti A ini sama dengan PDP inverse.
Baiklah, selanjutnya itu kita masuk ke materi terdiagonalisasi secara ortogonal. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama, kita itu A sama dengan A transport. Transport materi itu 210, 120, 003. Karena A sama dengan A transport, maka A adalah matrik simetris. Selanjutnya itu kita menentukan persamaan karakteristik. Nah, A dikurang lambda I itu sama dengan 0. Maka diperoleh sebagai persamaan sebagai berikut. Nah, karena baris ketiga hanya mempunyai satu elemen, bukan 0, maka 3 dikurang lambda itu 2. Dikurang lambda, 1, 1, 2 dikurang lambda. Itu determinannya, itu 2 dikurang lambda kuadrat kurang 1. Kita gunakan selisih kuadrat. Kita dapatkan hasil nanti 1 dikurang lambda, 3 dikurang lambda. Sehingga 3 dikurang lambda, 1 dikurang lambda, 3 dikurang lambda sama dengan 0. Atau lambda kurang 3 sama dengan kuadrat, lambda kurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya itu kita menentukan nilai eigen. Kita peroleh lambda 13, lambda 23, dan lambda 3 itu 1. Pertama kita tentukan nilai vektor eigen untuk lambda 3. Kita substitusikan kita ke dalam A dikurang 3 ini. Kita dapatkan min 1, 1, 0, 1, min 1, 0, 0, 0, 0. Kita misalkan X sama dengan X, Y, Z. Maka min X tambah Y sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan X. Untuk variabel Z itu variabelnya Z. Akibat terdapat dua vektor eigen. Nah, jika untuk X sama dengan 1, Z sama dengan 0, maka vektor 1 itu 110. Jika X sama dengan 0, Z sama dengan 1, maka V2 itu 001. Sekarang untuk menentukan vektor eigen untuk lambda 1. Kita dapatkan 110, 110, 002. Kita peroleh X tambah Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan min X. Misalkan X sama dengan 1. Maka V3 itu sama dengan 1 min 10. Nah, selanjutnya itu kita menormalkan vektor eigennya. Vektor pertama itu 110. Kita normalkan. Kita dapatkan itu akar 2. Sehingga U1 sama dengan 1 per akar 2 itu 110. Nah, untuk vektor kedua itu 001. Normalnya itu 1, maka U2 sama dengan 001. Untuk vektor ketiga itu kan 1 min 10. Normalnya itu akar 2. Jadi U3 sama dengan 1 per akar 2 itu 1 min 1, 0. Nah, langkah selanjutnya itu kita menyusun matrik ortogonal. Untuk kolom-kolom matrik ortogonal itu adalah key sebagai berikut. Karena semua kolom saling ortogonal dan panjangnya 1, maka key transport key sama dengan I. Sehingga key merupakan matrik ortogonal. Nah, selanjutnya itu kita menentukan matrik diagonalnya. Diagonal diisi oleh nilai eigen. Jadi, D sama dengan 300, 030, 001. Selanjutnya kita buktikan. Hitung Q transpose AQ. Hasil perkalian tersebut menghasilkan Q transpose AQ sama dengan D. Sehingga terbukti bahwa A berhasil diagonalisasi secara ortogonal. Selanjutnya inner product yaitu hasil kali dalam. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Yang pertama, kita menuliskan rumus inner product untuk dua vektor U sama dengan U1, U2, U3 dan V1, V2, V3. Langkah selanjutnya itu kita substitusikan nilai. Jadi 2 kali 1 tambah min 1 kali 4 tambah 3 dikali min 2. Hitung satu per satu. Nanti jumlahkan. Didapatkan hasilnya itu U dikali V itu sama dengan min 8. Nah, langkah selanjutnya itu kita menentukan norma vektor U. Norma vektor U itu sama dengan akar U dikali U. Kita dapatkan hasilnya itu 14. Jadi, vektor U itu sama dengan akar 14. Selanjutnya kita itu menghitung norma vektor V. Dengan hasilnya itu akar 21. Nah, selanjutnya itu kita menentukan sudut kedua vektor. Kita gunakan rumus itu cos ini U dikali V sama dengan vektor U dan vektor V. Sehingga kita dapatkan hasilnya itu sekitaran 117, 8,5 derajat. Nah, langkah selanjutnya itu kita interpretasi. Karena U kali V sama kecil sama dengan 0, maka sudut yang terbentuk lebih besar dari 90 derajat.
Artinya, kedua vektor membentuk sudut tumpul. Selanjutnya, transformasi linear dan kardinal. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Langkah pertama itu kita menentukan metrik transformasinya, yaitu A, 1, 2, min 1, 3, 1, 1. Langkah kedua itu kita membuktikan linear. Misalkan U itu X1, Y1, YZ1, dan V itu X2, Y2, dan Z2. Maka T, U tambah V itu sama dengan T X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, Z1 tambah Z2. Hasilnya itu sama dengan TU tambah TV. Selanjutnya itu TCU sama dengan CTU. Kedua sifat dipenuhi. Jadi T adalah transformasi linear. Selanjutnya itu kita menentukan kernel. Kernel diperoleh dari T X Y Z sama dengan 0,0. Sehingga X tambah 2Y dikurang Z sama dengan 0. Dan 3X tambah Y tambah Z sama dengan 0. Langkah selanjutnya itu kita menyusun matrik argumented. Yaitu 1, 2, min 1, 0, 3, 1, 1, 0. Nah, kita lakukan eliminasi Gauss. Gunakan B2 dikurang 3B1. Sehingga 1, 2, min 1, 0, 0, min 5, 4, 0. Nah, kita menentukan variabel. Persamaan kedua itu min 5Y ditambah 4Z sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 4 per 5Z. Nah, substitusikan ke persamaan pertama. Dapatkan hasilnya nanti itu X sama dengan min 3 per 5Z. Misalkan Z itu 5T, maka X sama dengan min 3T, Y sama dengan 4T, dan Z sama dengan 5T. Selanjutnya itu kita menentukan basis kanalnya. Semua solusi dapat ditulis yaitu min 3T, 4T, dan 5T. Atau T-nya kita keluarkan. Jadi min 3, 4, 5. Sehingga kanal itu sama dengan span min 3, 4, 5. Selanjutnya itu kita menentukan dimensi kanal. Karena basis kanal hanya terdiri dari satu vektor, maka dimensi kanal T itu sama dengan 1. Nah, yang terakhir ada transformasi Rn ke Rm. Contoh soalnya sebagai berikut. Untuk penyelesaiannya, pertama kita menentukan matrik transformasinya. Koefisien A yaitu 2 min 1, 1, 1, 3 min 2. Selanjutnya kita menentukan basis standarnya. Yaitu E1 itu 100, E2 itu 010, E3 itu 001. Selanjutnya kita menghitung citra E1-nya. T100 sama dengan 2,1. Maka TE1 itu sama dengan 21. Selanjutnya kita menghitung citra E2. Itu 010 sama dengan min 1,3. Maka TE2 ini sama dengan min 1,3. Begitu juga dengan citra E3 itu hasilnya itu 1 min 2. Selanjutnya kita menentukan image yang dibentuk oleh seluruh basis transformasi basis standar. Jadi image T sama dengan span 21 min 1,3, 1 min 2. Nah, selanjutnya itu kita menentukan rank. Nah, susun ketiga vektor sebagai kolom. Nah, 2, 1, min 1, 1, 1, 3, min 2. Lakukan eliminasi. Sehingga rank T itu sama dengan 2. Karena ruang hasil adalah E2, maka transformasi tersebut sudah betes. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Dan lebih kurang saya mohon maaf, terutama penyampaian saya yang kurang jelas. Nah, mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.